Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GK Gloria yang terkasih. Selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudari yang merayakannya. Kiranya saudara makin mengalami kelimpahan kasih Tuhan dan makin melimpah menjadi berkat buat sesama. Adalah sebuah anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang telah menyatukan dan memanggil kita untuk datang beribadah saat ini. Kami menyambut saudara-saudari sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Budi Mulyono Rekso Susilo dari STT Saat Malang. Terima kasih untuk pelayanannya Pendeta Budi Mulyono. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Mari alami kehadiran Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk boleh beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya yang turun-temurun menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Bacaan pertanggapan hari ini terambil di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai 35. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Anugerah Tuhan adalah anugerah yang sifatnya selalu cukup bagi kita. Kasih dan kuasa-Nya layak untuk kita berikan pujian dan sembah kita. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu cukup dalam hidup kami, termasuk kecukupan keselamatan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, dan kami boleh menjalankan hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persekutuan ini, meskipun masih secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berkumpul Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami, kiranya Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Amin. Berita anugerah hari ini terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Allah memberikan kita iman untuk berharap dan menjadi kuat di dalam Dia. Mari kita pujikan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu
bersama sungguh nyata. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan segala doa kita, khususnya untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita angkat pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami
Mari kita berdoa. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengakui Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berotoritas atas kehidupan kami. Dan dengan pengakuan itu Tuhan, kami mau membawa harapan kami kepada Engkau satu-satunya yang patut untuk bisa kami harapkan dan andalkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang terus-menerus memulihkan negara kami, bangsa kami. Meskipun Tuhan, kondisi pandemi ini belum secara keseluruhan pulih, tapi Engkau membukakan pintu satu demi yang lainnya untuk negara kami kembali pulih, untuk dunia ini kembali pulih Tuhan. Kami sekarang Tuhan mau datang berdoa untuk vaksin yang terus diproses. Kami berdoa untuk tenaga medis yang bekerja, kami berdoa untuk pemerintahan yang mengurusi segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati tangan-tangan mereka yang mengerjakan, sehingga seluruh proses ini bisa segera dilaksanakan. Dan kami pun Tuhan, masyarakat Indonesia boleh teredukasi dengan baik mengapa kami harus divaksin. Dan kami pun bisa menerimanya dan boleh melanjutkan hidup yang Kau masih percayakan kepada kami. Dan kami juga terus Tuhan berdoa untuk daerah-daerah Tuhan di Indonesia yang tahun ini terkena bencana alam. Kau yang paling tahu Tuhan, berapa banyak orang yang kehilangan harta mereka, kehilangan keluarga mereka, kehilangan rekan mereka, teman mereka. Kami Tuhan dari tempat ini, kami menyerahkan Tuhan kepada Engkau. Kau yang boleh menghiburkan hati mereka. Kau yang memberikan pengharapan baru Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak patah semangat, tetapi mereka bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Dan gerakan hati kami Tuhan, agar kami juga tidak menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi kami menjadi orang Kristen yang aktif, boleh peduli dengan sesama kami di luar sana. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau, kiranya Engkau yang boleh mendengarkan dan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menjadi seorang Kristen yang memiliki hidup yang berdampak kepada banyak orang, kita perlu dan harus untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian yang berkata, bejanamu, biarkan Tuhan yang membentuk kita serupa dengan kehendak-Nya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saudara-saudara, di dalam kalender liturgis Gereja Barat, sejak hari Rabu tanggal 6 Januari yang lalu, dihitung hingga 5 hari Minggu sesudahnya secara berturut-turut, dikenal sebagai masa Epifani, yaitu satu masa memiliki arti sebuah momen di mana orang tiba-tiba menyadari atau menjadi sadar akan sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya.
Jadi bukan kebetulan jika kita hari ini kembali merenungkan satu kejadian yang sangat berharga, yaitu kematian dan kebangkitan seseorang yang dapat menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dialah Dorcas atau Tabita. Kata pepatah, macan mati meninggalkan belang. Kematian Dorcas membangkitkan semangat hidup banyak orang. Dan sebagai murid Kristus, kita pun sama seperti Dorcas, dipanggil untuk memberi kesempatan kepada orang lain, memuliakan Allah melalui apa yang telah kita kerjakan. Dampak dari kehidupan seorang murid Kristus semestinya menghadirkan anugerah Kristus di tengah-tengah lingkungan kita. Untuk itu mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita sepakat berdoa memohon supaya roh Tuhan bekerja atas pengertian kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, Engkau yang memberikan kepada para penulis Alkitab khususnya Tabib Lukas untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Tabita atau Dorcas yang mengalami perjumpaan dan pengalaman dengan Kristus secara khusus. Pada hari Minggu ini, kami rindu Tuhan menyapa kami. Dan dengan firman-Mu itulah kami pun digerakkan untuk memiliki roh, untuk memiliki pikiran, untuk memiliki keputusan-keputusan hati yang berdampak sampai dirasakan oleh orang lain. Tuhan, saatnya Engkau berkata-kata kepada kami, biar firman-Mu pada hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh diubahkan oleh karena kuasa daripada firman Tuhan. Kami berdoa semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi sama dengan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 hingga 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Saya akan membacakannya untuk kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam hidup setiap harinya. Haleluya. Saudara, foto yang ada di depan kita ini, ada orang ini bernama Todd Combs. Adalah seorang televangelis Amerika yang telah dipenjara sejak tanggal 29 Januari 2019 karena terbukti telah menipu pajak negara. Selain menerima sanksi penjara selama 5 tahun, juga denda sebesar 10,7 miliar. Konon katanya gaya hidup
televangelis. Yang satu ini sungguh luar biasa. Saudara, televangelis adalah seorang evangelis atau penginjil yang menyiarkan berita-berita firman Tuhan yang disampaikan lewat televisi. Konon gaya hidup yang luar biasa mewahnya ini, luar biasa juga kalau kita membayangkan. Coba saudara bisa bayangkan bagaimana dia membelanjakan 3,2 miliar untuk pakaian. 2 miliar untuk makanan dan entertainment di berbagai restoran termasuk 400 tiket nonton bioskop. Lalu ditambah dengan 3 mobil BMW, 2 mobil Ferrari, 1 mobil Maserati, dan 1 lagi Land Rover, 1 lagi Regal 2500 boat. Lalu rumahnya kondominium seharga 22 miliar. Saudara, kita bisa membayangkan kontras sekali karakter seakan-akan seperti bumi dan langit. Dibandingkan dengan sosok Tabita yang tidak mengada-ada hidupnya, melainkan yang terus-menerus mengadakan apa yang tidak ada dari orang-orang di sekitarnya. Ia membuat baju dan pakaian. Dirinya telah menjadi jawaban bagi orang banyak yang membutuhkan. Banyak sekali berbuat baik. Itu kata firman Tuhan yang menjelaskan siapa Tabita yang sebenarnya. Ada banyak orang yang belum bisa percaya kepada Tuhan sekalipun ia menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi yang lebih menyedihkan, ada orang yang menjadi sulit untuk mempercayai Tuhan gara-gara melihat tingkah laku murid Yesus yang tidak baik. Tabita telah mempercayai Yesus dan membagikan imannya lewat perbuatan baik sehingga banyak orang ikut menjadi percaya kepada Tuhan. Dampak inilah yang ditunggu oleh guru agung kita. Ia mencari orang yang melakukan kebenaran. Dampak yang baik ternyata bisa melampaui usia iman seseorang. Memang seakan menjadi tidak lagi penting berapa usia kekristenan seseorang untuk dapat berbuat baik. Ada orang yang dibaptis sebelum gereja itu berdiri. Tapi pelitnya melampaui keringnya sungai Kerit yang menandai waktunya bagi Elia untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan pergi ke Sarfat. Pria itu bukan hanya sudah dibaptis, tapi melayani sebagai pengurus di satu gereja. Tiap kali kantong persembahan diedarkan dan sampai pada gilirannya memberi, maka ia akan seperti orang kebingungan dan berbisik kepada rekan di sebelahnya, "Dompetku ketinggalan." Saking seringnya kejadian ini, seorang pengurus yang lain yang tidak kehilangan akalnya, sebelum persekutuan dia mendekati pria itu tadi, dan dia mengatakan, "Ambil dulu dompetmu." Saudara-saudara, perlukah ada orang yang membisikkan ke telinga kita, "Ambil dulu dompetmu"? Sekali lagi, dampak yang baik bisa jadi melampaui usia iman seseorang. Salah satu penjahat di kayu salib pun terhitung terlalu muda untuk dikatakan bahwa ia telah memilih berbuat baik. Ia berbuat baik dengan menegur kesalahan rekan sesama penjahat dan menyatakan imannya kepada Kristus. Kalau dia pilih tidak baik, dia akan membiarkan rekannya itu menghujat terus-menerus Raja keselamatan itu. Saudara, penjahat yang diundang Yesus ke sorga itu pun belum dibaptis, belum menjadi pengurus gereja. Bahkan ia di sana masih berstatus penjahat terpidana mati. Tapi imannya telah menyelamatkan dia. Dampaknya sampai sekarang masih menggaung. Buktinya bagi kita yang sempat terjebak dalam kejahatan antar sesama, dapat melihat pengharapan yang baru melalui iman penjahat yang baru bertobat ini. Mungkin ada orang yang harus menerima hukuman atas kejahatannya. Tapi hendaknya bukan kematian yang menyongsong, melainkan keselamatan yang diberikan Kristus. Dalam kehidupan gereja purba, ada satu moto penting yang berbunyi,
Numenya leucomor sed vivimus. Artinya perkara-perkara besar bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk dihidupi. Tabita, tokoh kita ini meresponi imannya kepada Kristus dengan prinsip numenya leucomor sed vivimus. Bukan perkataannya yang besar, tapi tindakannya yang berlimpah-limpah dengan tanggung jawab untuk menolong orang lain di tengah-tengah kesulitan dirinya. Ada dua ekstrim reaksi terhadap isu pandemi belakangan ini. Ada orang yang overestimate dan satunya underestimate. Orang yang overestimate bisa diduga akan berulang kali bereaksi negatif. Nah, repotnya orang dengan reaksi semacam ini bukan hanya dirinya yang takut, tapi telah menimbulkan dampak takut kepada orang lain. Hidup yang berdampak menakutkan jelas sulit untuk dimengerti kalau dia berada dalam perahu yang sama dengan Kristus pada waktu Kristus menghardik ketakutan. Sementara bagi orang yang underestimate terhadap pandemi semacam ini, memang bikin kacau. Menimbulkan dampak seakan-akan dia beriman, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sesungguhnya kedua model yang disebutkan tadi bukanlah kesaksian kebenaran. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 19:37, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jadi semestinya sebagai murid Kristus, berdampaklah sebagai seorang yang tepat dalam kata dan karya. Kembali ke kasus Tabita, bisa kebayang kenapa sampai dia meninggal akibat sakit. Bisa diduga sakitnya akibat kondisi kesehatannya yang tidak terkontrol. Bisa jadi dia tidak hiraukan kelelahannya mengukur satu persatu, memotong tiap bagian, menjahit baju dan pakaian untuk semua janda. Bukan main, semua janda. Akhirnya, tubuhnya tumbang, tidak tahan dengan keletihannya. Kecepatannya bekerja dan kegigihannya melayani telah menghasilkan dampak yang bukan main besarnya. Omong punya omong, Tuhan Yesus pada waktu berkeliling mencari murid-murid, ia tidak mencari di lokasi wisata, tapi pantai tempat mereka semuanya itu bekerja. Ada yang membantu orang tuanya, ada yang khusus untuk mempersiapkan jala. Intinya semuanya bekerja. Tuhan Yesus pun menyebutkan pekerja untuk para pelayannya. Jadi dampak besar dari kita juga ditunjukkan dari bagaimana kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan di area kehidupan kita. Seperti halnya Tabita, dia mengerjakan diakonianya dengan cara menjahit. Tapi bukan jahitan sembarangan. Jahitannya mengena di hati. Setiap janda itu diope. Hidupnya sangat berdampak. Tabita bukan termasuk kelompok rasul. Tapi dampaknya dapat membawa rasul mendekati dia dan mendemonstrasikan kuasa Kristus di hadapan orang banyak. Dan alhasil, banyak orang yang mendengar kisah Tabita yang dibangkitkan itu lalu menjadi percaya kepada Kristus. Artinya, Tabita dengan kerendahan hati dan kegigihan jiwa telah mengerjakan bagiannya. Dan hal ini ternyata telah membuka jalan bagi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan menghendaki demonstrasi itu dilakukan. Demonstrasi Allah bertujuan membawa orang kembali kepada Dia. Nah, ternyata kematiannya membangkitkan kehidupan baru. Narasi inilah yang sedang diizinkan Tuhan dalam kehidupan Tabita. Justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi nyata membanggakan. Bukan hanya sewaktu ia bisa bekerja, lalu Tuhan berkarya. Tapi dalam kelemahannya, Tuhan pun tetap berkarya.
bahkan lewat kematiannya ada tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan itu. Peristiwa ini berdampak luas dan menimbulkan gerakan hati dari banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Yesus yang dipercayai Tabita adalah Yesus yang membangkitkan Lazarus. Perihal kematian bagi Kristus telah dikalahkannya dengan tanda Paskah. Yesus tidak ingin orang sedih dalam kematian. Yesus menghendaki orang sedih karena orang itu tetap hidup dalam kematian. Beritanya tersiar luas dan berdampak untuk membawa orang kepada Kristus begitu besar, begitu terbuka lebar. Tanpa disadari, kehadiran dan peran Tabita juga seakan mengungkit kepahitan hati seorang pria yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk memperingatkan Niniwe. Pria itu lari ke Tarsis lewat pelabuhan Yope, kota di mana Tabita tinggal. Kontras karakter ini membuat kita perlu merenungkan kembali bagaimana sesungguhnya kita sebagai murid Kristus. Tabita adalah murid perempuan yang di banyak kalangan sering gender perempuan itu diremehkan. Tapi Tabita memiliki jiwa yang tahan uji. Tuhan Yesus pernah mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Pekerjaan Kristus terjadi pada peristiwa yang dibangkitkannya Tabita oleh Petrus. Tabita tidak melihat Yesus first hand, tapi first hand experience. Perbuatan Dorcas seperti imannya kepada Kristus. Itu sebabnya pekerjaan Kristus atas dirinya pun terjadi. Kemurahan hati, kebangkitan Tabita telah men-trigger secara efektif untuk banyak orang percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah hidup dan pelayanan kita telah men-trigger orang untuk percaya kepada Tuhan? Apakah hidup kita telah berdampak bagi orang lain untuk mengalami first hand experience-nya Tuhan? Seorang politisi bernama Adian Napitupulu pernah mengakui dalam salah satu sesi podcastnya bahwa gaya hidup adalah penyebab korupsi. Sebegitu pentingnya gaya hidup hingga bisa membuat satu negara kolaps. Tapi sekaligus sebegitu berdaya kuat untuk membangun. Tabita punya gaya hidup yang dekat dengan kaum tidak mampu. Ada gaya yang lain dari Allah yang dikaruniakan baginya. Dia mempunyai berbagai macam kekuatan untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Tabita mati tapi bangkit di dalam perkenanan Allah agar manusia mengenal Allah. Para murid yang mengenal Petrus pun hanya meminta Petrus untuk datang dengan harapan dan sesuatu yang akan dilakukan Petrus. Nah, mereka, para murid ini tentu belajar dari kasus Eneas. Di kampung sebelah, Lida namanya. Eneas ini pernah 8 tahun terbaring lumpuh. Nyatanya bangun setelah didoakan oleh Petrus. Jadi ada pembangunan iman. Dan nyatanya memang sesudah Tabita dibangkitkan dari kematiannya, banyak orang di Yope terbangun imannya untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengungkap rahasia terjadinya pandemi. Sebut saja pandemi zaman Black Death, yang diduga berlangsung sejak tahun 1334, di China lagi, hingga meledak di London tahun 1665. Jadi kalau hitung-hitung berarti ada sekitar 300 tahun dunia pernah mengalami wabah, pes atau sampar, yang telah membunuh tidak kurang dari 25 juta orang. Sekarang sudah ada obatnya. Memang di tahun 2007 sempat menjadi keadaan luar biasa di negara kita. Kita semua meyakini bahwa di balik semua kejadian di muka bumi ini, ada tangan Tuhan yang terus bekerja sampai sekarang.
Jadi kita sekarang masih memiliki kesempatan untuk hidup di bumi ini. Artinya kita harus bekerja memberi buah. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini dan memohon kiranya Roh Kudus yang kembali menolong kita untuk apa yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai kami beritakan, kami dengarkan. Tetapi firman-Mu akan terus membangun diri kami. Menjadi orang-orang, menjadi para murid yang mempunyai dampak nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Yang kami bukan cuman hormat, kagum dengan tokoh yang bernama Tabita, tapi kami tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mulai dari bagian firman yang kami dengar ini, kami tergugah untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Memberikan kepandaian kami untuk berdampak bagi lingkungan. Memberikan kemampuan-kemampuan lain yang Tuhan karuniakan untuk memberi pengaruh, dampak yang besar bagi orang lain percaya kepada Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi selamat untuk saudara menjalani kehidupan dengan gaya hidup yang berdampak, yang membuat orang lain melihat Tuhan di dalam ekspresi hidup saudara. Baik itu ekspresi verbal maupun aktual, acting, apa yang dikerjakan. Selamat memasuki masa yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita bisa menjalani hidup yang serupa dengan Dia. Mari kita angkat pujian ini sambil kita memberikan korban ucapan syukur kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu,
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu cukup dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak akan ada sampai sekarang. Dan kami datang memberikan korban ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau yang boleh memberkati persembahan ini, agar boleh dipakai Tuhan dalam pelayanan Tuhan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengelola di dalamnya, kiranya semuanya bisa dipakai untuk pelayanan kami semakin maju dan boleh memberkati banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, di akhir dari ibadah ini, biar saudara-saudara boleh pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Iman berikan